Kenalkan, saya Vanessa Syahra, kelas 4 SD. Dalam kesempatan kali ini, Vanessa akan bertutur dengan judul Asal-usul Kedung Pinggan. Dahulu kala, di sebuah desa di tepi sungai, tinggallah seorang janda kaya raya yang bernama Nyai Pingganing Sriwedari. Ia memiliki pinggan-pinggan emas yang berkilau. Dan pinggan Nyai Sriwedari sangat banyak. Namun sayangnya, meskipun sangat kaya, ia terkenal kikir dan sombong. Nyai Sriwedari tinggal bersama putri sematawayangnya yang bernama Laras. Berbeda dengan ibunya, Laras adalah gadis yang baik hati, ramah, dan suka menolong. Suatu hari, datanglah seorang nenek tua ke rumah Nyai Sriwedari. Nyai, bolehkah saya meminjam pinggan emas untuk hajatan sederhana di rumahku? Tanya anak itu dengan sopan. Tak sudi aku meminjamkan pinggan emasku ini padamu. Hai wanita tua, bisa jadi pinggan emasku ini akan tercoreng oleh kotoran jelatamu. Pinggan emasku hanya boleh disewa oleh saudagar kaya dan pihak istana kerajaan. Bentaknya. Nenek itu pun pergi dengan sedih. Dari balik pintu, Laras melihat semua kejadian itu. Kasihan sekali nenek itu, gumam Laras. Tanpa sepengetahuan ibunya, Laras mengambil satu pinggan emas, lalu berlari mengejar wanita tua itu. Nek, tunggu, ambillah pinggan emas ini, kata Laras. Wanita tua itu terkejut, namun Laras berkata dengan lembut, masukkan pinggan emas ini ke dalam karung beras saat fajar. Pinggan emas ini akan beranak pinak. Tapi setelah hajatan selesai, kembalikanlah atau bahaya akan datang. Wanita tua itu mengangguk penuh syukur. Malam harinya, Nyai Sriwedari bermimpi buruk. Ia bermimpi pinggan emasnya hilang satu persatu. Dirinya jatuh miskin dan menderita penyakit mengerikan. Keesokan paginya, ia menghitung satu persatu pinggan emasnya. Dan benar saja, satu pinggan hilang. Namun, Laras berbohong demi menghindari amarah ibunya. Sejak saat itu, Nyai Sriwedari semakin posesif. Laras dilarang keluar rumah dan dilarang dekat dengan siapapun. Suatu hari, Laras melihat seorang pengemis di depan rumah. Dengan penuh iba, ia memberikan sepiring makanan, namun Nyai Sriwedari memergokinya dan membentak. Jangan pernah memberi orang miskin, nanti harta kita habis. Hati Laras hancur. Ia sedih melihat ibunya yang lebih mencintai harta daripada sesama manusia. Hari demi hari, pinggan emas Nyai Sriwedari kembali berkurang. Hingga akhirnya, Nyai Sriwedari mengetahui rahasia Laras tentang pinggan emas yang bisa beranak pinak. Alih-alih bersyukur, Nyai Sriwedari justru semakin tamak. Ia berpura-pura bersikap manis kepada Laras, agar Laras bebas keluar rumah. Suatu malam,
Laras pergi menonton pertunjukan wayang dan bertemu pemuda tampan yang bernama Raden Kintan Mangundana. Mereka saling jatuh cinta. Namun Nyai Sriwedari melarang keras karena pernah bermimpi bahwa hartanya akan diambil oleh Raden Kintan. Karena kesedihannya, Laras pun jatuh sakit. Akan tetapi karena tamak, Nyai Sriwedari tetap menyuruh Laras untuk melipat gandakan pinggan emas dengan kekuatannya. Apakah Biyung lebih mencintai harta daripada Laras, putri Biyung ini? Tanya Laras. Nyai Sriwedari berkata kejam kepada Laras. Yang membuat Biyung bahagia hanyalah harta. Cepat gandakan pinggan emas ini. Dengan lemah, Laras berkata, jika Biyung tidak mau berbagi, musibah akan datang. Karena kekecewaan yang mendalam kepada Biyungnya, Laras pun semakin jatuh sakit. Mengetahui Laras sakit parah dan ibunya tidak memperdulikannya, Raden Kintan akhirnya membawa Laras untuk hidup bersamanya. Keesokan harinya, langit mendung, hujan turun sangat lebat hingga berhari-hari sampai air menggenangi pekarangan rumah yang menyebabkan Nyai Sriwedari khawatir kehilangan benda hartanya. Kemudian ia mengubur pinggan emasnya, namun hujan itu berubah menjadi bencana. Tempat penyimpanan pinggan emasnya pun tergenang air dan berubah menjadi danau besar. Nyai Sriwedari kehilangan semua hartanya dan hidup menggelandang. Danau itu kemudian dikenal dengan nama Kedung Pinggan, yang berarti sungai berisi mangkuk. Nah teman-teman, demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang baik, suka berbagi, dan rendah hati. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum